Selanjutnya adalah apa sih hubungan algoritma dan pemrograman komputer, gitu kan? Program komputer adalah realisasi teknis dari sebuah algoritma, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah belajar memprogram itu tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Ingat, belajar memprogram tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Kok seperti itu? Iya, kenapa? Belajar memprogram itu berarti belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkan algoritma pemecahan masalah dalam satu notasi algoritmik atau algoritma, seperti itu. Nah, terus selanjutnya belajar bahasa pemrograman. Ya, belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai satu bahasa pemrograman, terus aturan tata bahasanya, terus instruksinya, terus tata cara pengoperasian compilernya, dan memanfaatkan instruksi tersebut untuk membuat program yang ditulis dalam bahasa tersebut. Oke, nah, belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Belajar bahasa pemrograman itu adalah belajar memprogram dulu deh. Belajar memprogram itu adalah pemahaman persoalan, analisis dan sintesis. Ya, contohnya gini, pemecahan masalah ada strateginya, ada metodologinya, terus ada sistematikanya, terus ada di situ adalah notasi yang telah disepakati. Ya, nah, belajar bahasa pemrograman, belajar memakai suatu bahasa. Ya, belajar memakai suatu bahasa. Ya, aturan sintaks atau tata bahasa tersebut. Oke, pemrograman. Ya, perwujudan atau implementasi algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu. Ya, bahasa pemrograman berdasarkan aplikasi kegunaan. Bahasa pemrograman dibagi menjadi dua, yaitu bahasa pemrograman bertujuan khusus. Ya, contohnya bahasa pemrograman COBOL, Fortran, Prolog. Ya. Nah, terus selanjutnya bahasa pemrograman bertujuan umum, Pascal, Basic, C, C++, PHP dan lain sebagainya nanti. Ya. Nah, selanjutnya bahasa pemrograman dibagi menjadi dua, ya, berdasarkan bentuk bahasanya. Yang pertama, bahasa tingkat rendah. Bahasa ini bersifat primitif, sulit dimengerti oleh manusia. Contoh bahasa mesin. Ya, bahasa mesin itu sulit tuh, ada yang bahkan kita nggak ngerti, gitu kan. Terus bahasa tingkat tinggi. Kalau bahasa tingkat tinggi, bahasa ini lebih mudah dipahami, lebih mudah menyerupai bahasa manusia. Ya, contohnya Pascal, COBOL, Basic, Fortran, bahasa C++, dan lain sebagainya. Nah, paradigma pemrograman, ya, sebelum kita melakukan pembuatan program, ya, prosedural yang harus kita lakukan adalah yang pertama program. Ya, program itu ada struktur dan data, struktur plus data, misalnya Pascal dan bahasa C, ya, terus bahasa Basic, ya, terus ada yang namanya program object oriented. Ya, data dan instruksi dibungkus menjadi satu, ya, disebut kelas. Ya, kelas pada saat runtime disebut objek.
ya misalnya bahasa C++, Java. Nah itu biasanya objek oriented, ya pemrograman berdasarkan objeknya nanti apa gitu. Terus fungsional, konsep pemetaan dan fungsi pada matematika, ya misalnya MATLAB, ya MATLAB biasanya digunakan untuk penghitungan, ya pemetaan dan fungsi dari matematika MATLAB. Terus deklaratif, ya pendefinisian relasi antara individu yang dinyatakan sebagai predikat, ya, misalnya bahasa prolog. Nah, konsep pemrograman terstruktur. Konsep pemrograman terstruktur memegang peran penting dalam merancang, menyusun, memelihara, dan mengembangkan suatu program khusus, ya khususnya untuk program aplikasi yang besar dan kompleks. Nah, oke. Konsep ini dikembangkan pertama kali pada tahun 1960, ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke istilah-istilah dasar, ya istilah-istilah dasar dalam pembelajaran pemrograman, ya. Program, ya atau program, kata ekspresi, pernyataan atau kombinasi yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan. Prosedur yang berupa urutan langkah untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman sehingga dapat dieksekusi oleh komputer. Terus bahasa pemrograman itu adalah prosedur atau tata cara penulisan program yang disebut dengan sintaks, ya, dan sematik. Itu prosedur tata cara penulisan program disebut dengan sintaks. Sintaksnya kayak gimana sih? Artinya tata cara penulisan bagaimana gitu. Nah, selanjutnya ada pemrograman. Nah, oke, pemrograman proses mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan satu bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya adalah pemrograman terstruktur. Ya, pemrograman terstruktur proses mengimplementasikan, mengurutkan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah, ya dalam bentuk pemrograman yang memiliki rancang bangun terstruktur dan tidak berbelit-belit sehingga mudah ditelusuri, dipahami, dan dikembangkan oleh siapa saja, ya. Nah, ciri-ciri teknik pemrograman terstruktur, ya teknik pemecahan masalahnya tepat dan benar. Terus algoritma pemecahan masalahnya sederhana, standar, dan efektif. Memiliki 3 ya struktur dasar, yaitu sequence struktur, ya struktur urut, ya terus selection struktur, ya struktur keputusan atau kondisi, terus looping, ya struktur pengulangan yang saya sebutkan tadi. Biasanya looping ini misalnya gini, untuk mengurutkan, ya dari atau mencari bilangan genap dari 1 sampai 100, bukan ketika belum memenuhi target bilangan genapnya sampai 100, dia akan program itu akan looping. Itu contoh sederhananya. Ya, selanjutnya adalah menghindari penggunaan statement go to, ya peralihan proses tanpa
syarat tertentu, ya itu nggak bisa. Jadi kalau di bahasa pemrograman tuh segala sesuatu itu harus ada syaratnya, harus ada langkahnya, ya, keputusannya dan lain sebagainya, ya. Terus membutuhkan biaya testing yang rendah, ya, membutuhkan biaya testing yang rendah. Terus memiliki dokumen yang baik, membutuhkan biaya perawatan dan pengembangan yang rendah. Nah, standar program yang baik, bikin program yang baik itu kayak gimana sih gitu kan? Standarnya adalah teknik pemecahan masalah, teknik top down. Satu masalah yang kompleks dibagi-bagi ke dalam beberapa kelompok masalah yang kecil, ya. Terus ada lagi teknik bottom up. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan prosedur yang ada menjadi satu kesatuan guna menyelesaikan masalah tersebut. Nah, terus standar penyusunannya gimana? Satu, kebenaran logika dan penulisan. Makanya saya bilang kalau logika kita bagus, ya, kita bikin robot, kita bikin program, itu hasilnya akan bagus. Terus waktu minimum untuk penulisan program, sebisa mungkin penulisan bahasa pemrogramannya itu tidak memerlukan waktu yang lama, kan, sehingga bisa dapat digunakan program tersebut. Terus kecepatan maksimum eksekusi program, ya, artinya ya memang kalau melihat kecepatan dan lain sebagainya itu bisa dikategorikan bukan hanya di programnya aja, ya, bisa di hardware-nya juga. Tapi di sini karena kita berbicara mengenai pemrograman, sebisa mungkin, ya, pengambilan keputusan itu harus cepat. Itu artinya langkah-langkah yang kita tentukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut harus cepat dan bisa dilakukan ketika kita nanti membuat strukturnya yang simpel seperti itu, struktur pemrogramannya yang simpel, diawali dengan tadi algoritma kita yang simpel. Terus kemudahan merawat dan mengembangkan program, terus user friendly. Jadi ketika kita membuat program itu jangan hanya kita aja yang mengerti, kalau bisa mudah digunakan untuk siapa aja, gitu kan. Terus probability sama pemrograman modular. Nah, standar perawatan, satu, dokumentasi, ya, menggunakan catatan di setiap langkah pekerjaan, membuat program yang dilakukan dari awal hingga akhir. Dokumentasi yang baik akan memberikan informasi yang cukup memadai sehingga orang lain akan dapat mengerti dan memahami alur logika program. Terus penulisan instruksi, ya, agar mempermudah proses perawatan program khususnya, sebaiknya penulisan program dilakukan dengan cara sebagai berikut. Contohnya adalah tulis satu instruksi pada satu baris program, gitu, ya. Misalnya setiap kali habis ini silahkan lakukan refresh dan lain sebagainya, itu contoh, ya. Terus pemisahan modul-modul atau kelompok instruksi dengan memberikan spasi beberapa baris atau mempermudah pembacaan. Ini berkaitan dengan nanti sintaks, ya, cara penulisannya, ya. Terus membedakan bentuk huruf dalam penulisan program, yang mana instruksi ditulis dengan huruf kapital sedangkan komentar atau variabel dalam huruf yang kecil. Ya, ada juga sih kadang-kala ketika kita membutuhkan password, ya, biasanya sih huruf besar dan huruf kecil itu berpengaruh, seperti itu. Nah, terus berikan tabulasi yang berbeda untuk penulisan instruksi-instruksi yang berbeda dalam kalang atau struktur kondisional, ya.
Terus hindari penggunaan kosakata dalam penulisan rumus jika konstanta tersebut memungkinkan akan berubah-ubah. Lakukan pembatasan jumlah baris ya, instruksi setiap modulnya misalnya 50 sampai 70 baris instruksi per modul, sehingga tidak perlu terlalu panjang ya. Standar prosedur. Penggunaan prosedur yang standar akan memudahkan bagi pengembangan sistem atau program dalam mengembangkan sistem atau program tersebut. Nah, penulisan program. Pemrogram adalah orang yang bekerja menyusun suatu program. Program yang baik akan menghasilkan program yang mampu memberikan solusi yang tepat dan benar. Program dapat digolongkan dalam dua jenjang, amatir dan profesional. Untuk menghasilkan program yang baik dibutuhkan program yang baik dan berkualitas. Nah, kriteria pemrograman yang baik adalah: 1. Mampu menyusun pemecahan masalah yang baik ya. Terus menguasai bahasa pemrograman dengan baik, mampu menulis program dengan teknik yang baik, mampu menyusun program dengan baik, dapat bekerja sama dalam satu tim kerja ya, dapat bekerja secara efisien dan tepat waktu ya. Mungkin pertemuan pemrograman dasar cukup sekian. Nanti bisa kita lanjutkan lagi dengan pembahasan yang berbeda tentunya, atau yang kalau kurang paham nanti bisa langsung ditanyakan ke saya berkaitan khususnya ya, kita belajar algoritmanya terlebih dahulu sebelum kita bahasa pemrogramannya. Insya Allah kalau kita paham dengan algoritma penyusunan bahasa pemrograman nanti akan mudah kita realisasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan silakan hubungi saya langsung ya. Terus nanti kita juga bisa lanjutkan pembelajarannya melalui aplikasi di sekolah.id. Yuk kita terus semangat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.